Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وكرم وأنعم على هذا النبي الكريم نبينا ورسولنا وإمامنا وقدوتنا سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. قال الله تعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia, hidayah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dibimbing oleh Allah di atas melaksanakan amal ibadah berupa kebaikan-kebaikan, amal-amal saleh. Yang kita berharap semoga setiap amal kebaikan yang kita lakukan sekecil apapun dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala di atas lembaran-lembaran amal kebaikan yang akan kita baca nanti di akhirat, pemberat timbangan amal saleh kita. Salawat salam kita sampaikan kepada kedua hasanah kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau dan para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka manusia-manusia mulia yang telah berjasa terhadap diri kita. Kita dapat menikmati dan merasakan serta sampainya agama Islam kepada diri kita tentu tidak lepas dari upaya, ikhtiar, usaha dan perjuangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan agama Islam ini. Semoga kita semua insyaallah dapat membalas jasa-jasa manusia-manusia mulia tersebut dengan menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta berupaya semampu kita dalam melanjutkan perjuangan mereka, punya kontribusi dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian Allah muliakan, baik kita hari ini akan melanjutkan kajian kitab Minhajul Muslim, bab tentang at-taharah, bersuci. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang kaitannya kewajiban kita terhadap orang-orang yang sudah meninggal dunia. Bagaimana mengurus jenazah orang yang sudah meninggal dunia dari kalangan kaum muslimin. Mulai dari memandikannya, mengafani, kemudian mensolatkan, baru kemudian mengantarkan jenazah mereka ke pemakaman. Dan bagaimana kemudian adab-adabnya, ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Pagi hari ini kaitannya dengan bab taharah, bersuci.
dalam kitab ini disebutkan hukum taharah, hukum kita bersuci. At-taharatu wajibatun bil kitabi was sunnah. Bersuci hukumnya wajib berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an was sunnah, dan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya. Perintah Allah di dalam Al-Qur'anul Karim salah satunya terdapat di dalam surat Al-Maidah ayat 6. Ada potongan ayat yang berbunyi wa in kuntum junuban fattahharu. Apabila kalian dalam keadaan junub, fattahharu, maka bersucilah. Berarti di dalam ayat ini para ulama menyebutkan suci dari hadas. Kemudian ayat Al-Qur'an di dalam surat Al-Muddathir ayat 4. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa thiyabaka fatahhir." Dan pakaian-pakaianmu maka sucikanlah. Penjelasan ulama berarti ini kaitannya dengan suci dari najis. Nah, dari situ dapat kita memahami suci ini ada dua. Ya, dalam fikih. Suci dari hadas, kemudian suci dari najis. Suci dari hadas ada dua, hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil dengan berwudu atau tayammum, hadas besar dengan mandi atau tayammum. Ya. Menggunakan debu. Ada mengangkat hadas besar tidak menggunakan air mandi junub tapi menggunakan debu, tayammum, dengan syarat-syaratnya yang kemudian diperbolehkan. Ya, nanti insyaallah kita bahas. Jadi ini hadas terkait dengan hadas. Adapun najis maka menggunakan air. Wasiyabaka fatahhir, dan pakaianmu sucikanlah. Dan ayat Al-Qur'an Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 222. Wallahu ta'ala innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan dirinya. Nah, al-mutatahhirin ini mencakup dua hal tadi. Tadi ada hadas, kemudian ada kaitannya dengan najis. Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri. Nah, di sini suci, baik suci dari hadas ataupun suci dari najis. Bahkan ulama mengatakan terkait al-mutatahhirin, suci ini baik suci zahir ataupun batin. Ya, zahir ataupun batin. Yang zahir itu adalah disebutkan di dalam kitab ini, zahir itu adalah yang dua tadi. Suci dari yang zahir adalah suci dari
hadas ataupun najis, itu zahir. Adapun yang batinnya disebutkan wal batin adalah tathhirun nafsi, suci jiwa kita, ya, suci hati kita, min athamil dzambi wal ma'siyah, jiwa kita suci bersih dari az-zambi, dosa, wal ma'siyah, dan maksiat. Ini juga kotoran sebenarnya, ya kan? Dosa itu sesuatu hal yang kotor. Karena dia kotor harus dibersihkan. Kita harus bersih dari perkara-perkara yang kotor secara batin. Kalau tadi yang zahirnya harus dengan menggunakan yang zahir. Apa? Air. Atau debu zahir itu nampak. Hadas besar, hadas kecil harus dihilangkan dengan air. Wudu atau mandi. Kemudian najis juga dengan air. Enggak bisa najis saya niatkan ya, biar ini dia bersih, saya istighfarkan saja baju saya biar dia bersih dari najis. Bisa enggak? Enggak, harus dibersihkan dengan yang zahir, air. Ya. Adapun yang batin ya dengan disebutkan di sini bit taubati as-sadiqati, ya, dengan bertaubat yang benar, bil istighfari, dengan membaca istighfar, wa dzalika bil ikhlasi fil amal wa hubbil khairi. Begitu juga kita membersihkan jiwa kita itu dengan apa? Dengan beramal. Dengan beramal ikhlas. Melakukan sesuatu dengan ikhlas itu juga bagian dari membersihkan jiwa. Ya, beramal mengharap semata wajah Allah Subhanahu wa taala, wa hubbil khair, dan mencintai kebaikan. Ya. Senang terhadap kebaikan itu bagian dari mensucikan jiwa. Ya. Alhamdulillah. Ini kajian kita baik atau tidak? Alhamdulillah, baiklah. Enggak ada yang nyebut kajian enggak baik. Ya, insyaallah kajian yang dibahas kebaikan tentu kajian yang baik. Maka kebaikan itu harus disenangi, dicintai. Buktinya ada nih, alhamdulillah, ini penuh musalla kan. Insyaallah. Alhamdulillah. Salat kita penuh. Bukti kita mencintai kebaikan. Wa iradati wajhillah bi kulli niyyat wal a'malis salihah, dan selalu mengharapkan balasan semata dari Allah Subhanahu wa taala dalam setiap niat-niat kebaikan yang kita lakukan dan beramal saleh, ya. Nah, jadi ternyata di bab taharah ini dibahas di sini ini bukan taharah hanya yang zahir saja. Kalau biasanya di fikih-fikih itu yang dibahas taharah adalah bab tentang bersuci hal-hal yang zahir, bersih dari hadas dan najis. Ya. Kemudian at-taharatu takunu bi syai'aini. Kita bersuci dengan dua hal terkait dengan bersuci dari
hal-hal yang zahir seperti hadas atau najis. Yang pertama, al-ma'ul mutlaq. Membersihkan diri atau bersuci menggunakan air al-mutlaq. Dalam fikih itu ada yang disebut dengan air mutlaq. Apa itu air mutlaq? Wa huwa al-ma' al-baqi ala asli khilqatihi bihaitsu lam yukhalidhu syai'un yanfakku anhu ghaliban. Air mutlak itu adalah air murni yang tidak tercampur dengan sesuatu, yang mana sesuatu ini merubah keasliannya. Itu disebut dengan air mutlak yang sah kita gunakan untuk bersuci. Contohnya disebutkan ya air biasa yang kita gunakan, air hujan, air sumur, air laut, air yang asli, tidak dicampur oleh sesuatu. Kemudian sesuatu ini tidak merubahnya. Contoh, kita mau wudu menggunakan air, tapi airnya ini tercampur dengan air sabun. Air sabun. Kemudian berubah air tersebut dengan sesuatu yang mencampurinya, sabun. Kemudian kita ambil, kita cium, ini jelas baunya bau sabun. Sabun suci, tapi kalau dia mencampuri air yang suci, maka dia berubah zat air ini. Atau dicampur dengan teh umpamanya. Teh suci atau tidak? Suci. Campur. Kemudian berubah warna teh. Dan kita wudu. Ini air teh atau air apa? Boleh enggak wudu dengan air teh? Dia bilang ini air teh. Boleh. Tercampur dengan sirup. Gimana? Minum bukan. Bukan kumur-kumur jadi diminum. Nah, ini disebut apa? Yang berubah keasliannya. Maka tidak disebut dengan air mutlak. Ya. Ya tercampur. Atau najisan, atau dia kena najis. Sehingga dia berubah. Air ini berubah karena najis. Baik baunya, warnanya. Dicium baunya bau bangkai. Karena ada bangkai yang jatuh di situ. Dan dicium airnya berubah. Maka berubah keaslian air tersebut. Ya. Jadi tidak menjadi air mutlak. Ya. Kalau di fikih dasar itu tadi disebutkan air mutlak, kemudian air musta'mal, ya. Air suci dan mensucikan dan seterusnya. Jadi yang pertama adalah air. Kemudian yang kedua adalah as-sa'idut tahir. As-sa'id at-tahir, debu. Apa itu as-sa'id at-tahir? Wa huwa wajhul ardi at-tahirah min turab. Permukaan bumi ya, yang suci. Au ramlin, atau pasir. Au hijaratin, atau batu. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ju'ilat liyal ardu masjida wa tahura, dan dijadikan untukku bumi ini sebagai tempat sujud, tempat salat dan suci bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita bisa menggunakan debu atau disebut dengan tayamum apabila tidak ada air.
Nah, ini pernah terjadi pada kasus sahabat Amr bin As. Ya, sahabat Amr bin As radhiyallahu taala anhu dikisahkan pada tahun 8 Hijriah beliau ikut bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah rombongan. Rombongan itu kisahnya adalah Nabi ada peperangan. Dan saat itu musim dingin sekali. Musim dingin. Kemudian Amr bin As malam itu mimpi. Mimpi basah. Kemudian dia harus mandi. Tapi cuaca dingin. Bayangkan mandi di pagi hari untuk salat subuh, tapi cuaca sedang dingin sekali. Kemudian beliau tayamum. Dia enggak mandi. Kemudian ikut salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam salat subuh. Tapi Nabi tahu. Ini mukjizat Rasulullah. Selesai salat kemudian dipanggil Amr bin As. As-salaita ma'an nas, kata Nabi. Kamu ikut salat wa anta junuban, dan kamu sedang keadaan junub. Barulah beliau curhat. Ini amalan perbuatan yang beliau enggak ngadu dulu ke Nabi. Dia enggak ngadu. Mestinya kan ngadu dulu, ya Rasulullah begini-begini gitu. Gimana? Jadi mengambil inisiatif sendiri, beliau tayamum, kemudian ikut salat. Nabi tahu. Nah, Amr mengatakan, "Ya Rasulullah, saya khawatir begitu dinginnya ini, kalau saya mandi bisa mati saya, ya Rasulullah." Walaupun mati nggak mungkin mati, tapi begitu dinginnya itu, dianggap itu mudarat bagi Amr bin As. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Amr bin As, "Wala taqtulu anfusakum." Jangan kalian membunuh diri kalian. Innallaha kana bikum rahima. Allah Maha kasih sayang kepada kalian. Ayat ini yang digunakan Amr bin As menjadikan dalil di hadapan Nabi. Bukankah Allah berkata, jangan membuat celaka diri kalian sendiri. Allah Maha kasih sayang. Maka ya Rasulullah, saya ingat ayat itu, ada saya tayamum enggak mandi. Kemudian Nabi tertawa. Ya, Nabi tersenyum. Dan Nabi SAW membenarkan apa yang dilakukan oleh Amr bin As. Dan ini menjadi sebuah hadis disebut dengan hadis takrir. Hadis takrir itu adalah sesuatu yang dilakukan oleh orang lain, oleh para sahabat, dan Nabi tahu, ya, Nabi tahu perbuatan tersebut, Nabi tidak menyalahkan. Jadi ketika Nabi tidak menyalahkan, tidak mengoreksi Amr bin As, berarti apa yang dilakukan oleh Amr bin As suatu hal yang benar. Ya. Tapi suasana, keadaan sangat dingin. Ya, bandingkan di sana tapi ya dinginnya ya. Atau berapa derajat itu. Kalau di Jazirah Arab itu kalau ya dingin kan dingin banget ya. Panas banget. Ya. Jadi karena itu kemudian Amr bin As tayamum. Kira-kira dalil ini bisa digunakan nggak kalau di puncak? Ya enggak, belum. Sedingin-dinginnya di puncak nggak sama dengan di sana. Ya. Apalagi sekarang ada heater ya. Ya. Gitu. Dan ini menjadi dalil bagi orang yang memang ada penyebab, ada udzur syar'i, dia tidak menggunakan air. Apakah karena sakit? Dia sakit. Atau kalau dia di musim dingin, kalau dia menggunakan air ini alergi dia. Berdampak mudarat itu. Memang tidak sedingin yang dialami di sana. Tapi ada orang yang ketika musim dingin menggunakan air itu berdampak buruk, mudarat buat yang bersangkutan. Karena ada penyakit tertentu yang dialami, apakah penyakit kulit dan sebagainya. Maka sah dia menggunakan as-sa'idut tahir, ya, dengan debu.
Dan disebutkan di sini atau ada penghalang-penghalang yang lain, dia sehat, ya, nggak ada masalah dia menggunakan air, tapi ada penghalangnya, penyebabnya. Satu, bifaqdil ma, memang airnya nggak ada. Mau cari air di mana? Ya. Atau kekurangan air, nggak memungkinkan kita menggunakan air. Ya, ada air tapi sedikit. Sedangkan yang menggunakan air ini banyak. Mungkin nggak kita menggunakan? Nggak mungkin umpamanya. Maka boleh dengan tayamum. Atau dalam keadaan safar memang kita kesulitan menggunakan air. Seperti nih, kalau kita safar laksanakan ibadah haji atau umroh, kita di atas pesawat. Walaupun cukup airnya, diperbolehkan tayamum. Kalau semuanya nih, ya, penumpang, ya, awak pesawat mau menggunakan air, ya, nanti tidak tercukupi atau itu menjadi suatu yang menyulitkan, maka diperbolehkan tayamum. Ya, diperbolehkan tayamum. Maka bid tayamum. Nah, tayamum di atas pesawat ini ada dua pendapat. Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama adalah salat dengan tayamum diperbolehkan, tapi nanti bila sampai tujuan, salat yang dilaksanakan di atas pesawat, dia qada kembali. Umpamanya kita perjalanan ibadah umroh, ya, take off dari Bandara Soekarno-Hatta jam 9 umpamanya. Berarti itu akan melewati dua waktu salat, zuhur dan asar. Adapun maghrib isya nanti bisa dijama di tujuan. Berarti zuhur dan asar. Kemudian dia tayamum di atas pesawat salat. Maka pendapat yang pertama, salat zuhur dan asar ini nanti dia qada bila sampai tujuan. Yang kedua adalah cukup. Jadi tidak perlu diqada. Dia sudah salat di atas pesawat, baik tayamum atau menggunakan air, ittijah arahnya kemanapun, maka cukup dengan salat tersebut. Ya. Dan pendapat yang paling kuat dalam hal ini adalah pendapat yang kedua. Maka cukup baik tayamum atau menggunakan air, salat di atas pesawat, tidak perlu untuk diqadha. Biasanya kan yang berangkat umrah tayamum ya di atas pesawat. Ya. Berdasarkan hadis Nabi SAW di tayamum bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi tempat salat dan Allah jadikan bumi itu suci untuk kita mengangkat hadas. Dan ayat Al-Qur'anul Karim di dalam surat An-Nisa ayat 43 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa illam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba." Apabila kalian tidak mendapati air, maka fatayammamu, maka tayamumlah. Tayammum sa'idan thayyiba dengan menggunakan debu yang suci. Ya, debu yang suci. Nah, debu yang suci tadi disebutkan di sini, pertama permukaan bumi. Permukaan bumi. Ya. Kemudian ar-ramal, atau ada pasir. Ya. Pasir, ada tumpukan pasir ya, kita tepuk. Kemudian kita tayamum. Atau benda-benda yang bahwa di permukaannya itu pasti ada debu. Kata para ulama sebenarnya setiap benda ini permukaannya ada debu. Bahkan pakaian kita ini pun pakaiannya ada debu. Maka diperbolehkan.
Jadi bertatahur, ya, bersuci itu dengan dua hal. Pertama dengan air, kemudian dengan debu. Ya. Kemudian pasal berikutnya fi masyhuriyatil wudu wa fadlihi. Bersuci dengan mengangkat hadas kecil, dengan berwudu dan keutamaan-keutamaannya. Disebutkan di dalam kitab ini, al-wudu'u masyru'un bil kitab wa sunnah. Berwudu dimasyru'kan atau disyariatkan berdasarkan Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak melaksanakan salat, maka cucilah, faghsilu, maka cucilah wujuhakum, wajah kalian, wa aydiyakum ilal marafiq, dan tangan kalian sampai ke siku, wamsahu biru'usikum, dan usaplah sebagian kepala, wa arjulakum, dan cuci kaki kalian ilal ka'bain, sampai batas mata kaki. Ini dalil yang menyebutkan tentang rukun wudu. Di dalam ayat ini ada berapa anggota tubuh yang disebut? Ada 4. Rukun wudu ada 4. Yang pertama adalah wajah, kemudian yang kedua adalah tangan, kemudian yang ketiga sebagian kepala, yang keempat kaki. Sisanya yang 2, pertama adalah niat, kemudian yang terakhir adalah tartib. Nah, ayat ini dengan jelas bagaimana tata cara wudu yang dibenarkan. Karena Nabi pernah menegur, ada orang yang berwudu tapi tidak mengikuti apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faghsilu wujuhakum. Cuci wajah kalian. Berbeda ketika Allah menyebut kata sebagian kepala, wamsahu, itu usap. Kata faghsilu itu cuci adalah berarti gerakan tangan kita ketika berwudu membasuh wajah itu berbeda dengan kita mengusap sebagian kepala. Sehingga para ulama ya dalam kitab fikih menjelaskan bahwa mencuci itu adalah maka kita menggosok wajah kita, bukan sekedar mencipratkan air. Ya, karena ada orang yang wudu kemudian air, kemudian yang gini-gini aja. Ya, hanya sekedar basah wajahnya. Ya. Ada orang yang musi'us shalah, disebutkan oleh Nabi, musi'us shalah, orang yang tidak benar salatnya. Ternyata orang yang musi'us shalah, yang tidak benar salatnya itu bukan hanya dalam perkara salat, tapi terkait dengan wudu. Bagian dari musi'us shalah. Orang yang tidak benar salatnya, walaupun nanti gerakan salatnya benar, bacaannya benar, tapi tata cara wudunya tidak benar, itu disebut dengan musi'us shalah. Orang yang tidak benar dalam salatnya. Hanya wudu itu ketika membasuh wajah, faghsilu, ya, cucilah wajah kalian, gosok. Bukan hanya sekedar mengenakan wajah oleh air. Enggak.
dengan batasan-batasannya. Kalau batasan-batasan disebut dalam kitab fikih, bagian atas adalah bagian yang secara normal ya, di mana tempat tumbuhnya rambut, itu batasannya. Tapi kalau botak gimana? Hah? Kalau botak gimana? Ya. Tapi normalnya di mana? Ya ada batasannya biasanya kan. Nggak mungkin normalnya itu orang tumbuh rambut di sini. Enggak. Kemudian samping kanan kiri sampai batas telinga disebut telinga. Kanan kiri. Terus kena. Sampai bawah di ujung dagu. Ya, batasannya. Disebut dengan faghsilu wujuhakum. Cuci dia, usap. Bukan hanya sekedar dicipratkan air gini. Kalau ada orang yang wudu seperti itu disebut dengan musii'us shalah. Itu salatnya enggak benar, walaupun nanti salatnya benar. Tapi wudunya enggak benar. Karena Nabi pernah menyuruh orang yang musii'us shalah itu untuk mengulang salatnya. Faghsilu wujuhakum, wajah kalian. Wa aydiyakum, dan tangan kalian. Begitu juga tangan sama dengan wajah. Cucilah wajah kalian. Dan tangan. Dan ini makna wawu ataf itu berarti hukum mencuci tangan sama dengan mencuci wajah. Berarti musii'us shalah, orang yang wudu buka keran kemudian dia atau dia ambil ember ya, gayung, air di ember di gayung, kemudian dia hanya sedar siram. Karena perintahnya faghsilu, berarti harus digosok. Tangan kita ini harus gosok. Ya. Itu. Hukum wajah dengan hukum tangan sama. Di dalam ilmu nahwu, wawu yang ada di wa aydiyakum disebut dengan wawu ataf. Wawu ataf itu berarti menjelaskan kalimat setelahnya itu sama hukumnya dengan kalimat yang disebut sebelumnya. Ilal marafiq, sampai batas apa? Siku. Ila, sampai itu maknanya bahwa melewati siku. Jadi melewati siku. Batas siku, maka dilewatkan. Ya. Dalam kitab-kitab fikih disebut bahwa sampai itu melewati siku. Ya. Baru kemudian wamsahu biru'usikum, adapun kepala, bagian kepala ya diusap. Kata usap itu ya beda dengan faghsilu. Diusap. Maka kalau ada orang sekedar dia mengenakan air ya, sebagian kepalanya maka sah. Ya. Wa arju lakum, dan kaki kalian, dan kaki hukumnya sama dengan wajah serta tangan. Kaki juga begitu. Jadi wudu ketika membasuh kaki harus dengan al-ghusl. Ya. Harus digosok. Termasuk berarti bagian musii'us shalah, orang yang hanya sekedar mengguyur yang kakinya, dianggap yang penting basah, ya kan? Yang penting basah kakinya. Padahal tidak cukup dengan mengguyur. Kata Al-Quran, faghsilu, maka cucilah, maka digosok. Nah, kalau bicara tentang wudu ada sunnah-sunnahnya. Kaitan dengan kaki, sunnah menggosok
kaki kiri dengan tangan kanan. Kemudian kaki kanan menggunakan kaki kanan menggunakan tangan kiri. Itu sunnah. Dengan takhalli, digosok di sela-selahnya itu. Bagian sunnah yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kesempurnaan dalam mengamalkan ayat yang disebut tadi di dalam surat Al-Baqarah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mutatahhirin, mensucikan diri. Nah, mutatahhirin itu ya dengan benar. Dengan benar dalam melakukannya. Bahkan disebutkan dengan menyempurnakan sunnahnya. Sunnah berwudu. Di sela-sela itu harus digosok. Kaki kanan digosok dan kaki tangan kiri, kemudian kaki kiri dengan tangan kanan. Sunnahnya. Mana terlebih dahulu? Kaki kiri. Ya. Kaki kiri menggunakan tangan kanan. Kemudian baru yang kanan. Kemudian kaki kanan menggunakan tangan kiri. Takhalli. Dengan digosok-gosok. Itu bagian sunnah yang diajarkan Nabi SAW. Nah, kalau kita mengamalkan ini dengan benar, ya, barulah kemudian kesempurnaan solat itu kita dapatkan. Kesempurnaan solat. Karena antara solat dengan wudu disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih adalah satu paket, satu kesatuan. Jadi ada orang yang berupaya untuk solat secara benar, baik dalam rukunnya, dalam sunnahnya, tapi ketika wudunya tidak benar, maka digolongkan musii'us solat. Ada orang yang wudunya benar, wudunya benar, tapi solatnya enggak benar, itu juga musii'us solat. Musi itu orang yang tidak benar dalam melaksanakan ibadah solatnya. Dan Nabi pernah menegur, ya, menegur orang yang musii'us solat. Kemudian ada hadis tentang keutamaan berwudu. Nabi SAW dalam suatu hadis mengatakan, "Ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat?" Qalu bala ya Rasulullah. Nabi mengatakan, maukah aku beritahu kalian sesuatu yang akan menghapus dosa-dosa kalian dan akan mengangkat derajat kalian? Qalu, para sahabat berkata, bala ya Rasulullah. Qala isbagul wudu alal makari. Pertama kata Nabi, sempurnakanlah wudumu di waktu-waktu yang sangat menyulitkan. Sempurnakan wudu di waktu-waktu yang kalian enggak suka sebenarnya untuk menyempurnakannya. Kapan itu? Di waktu dingin. Rukun wudu berapa? 4 tadi. Tapi kan ada sunnah-sunnahnya. Ketika di musim dingin, kayaknya kita nih ambil yang rukunnya aja deh. Wajah, tangan, sebagian kepala, kaki udah selesai. Kenapa? Kena dingin. Kita kan pengen cepat. Tapi kata Nabi, ada perkara yang Allah akan menghapuskan dosa-dosa kalian dan diangkat derajat kalian oleh Allah. Apa itu? Kata para sahabat, kalian sempurnakan wudu kalian di waktu-waktu yang kalian enggak ingin menyempurnakannya. Kapan? Di waktu musim dingin. Kita baru megang air aja udah membawanya. Kenapa? Karena dingin. Kita cuci tangan, berkumur-kumur, istinsyaq, ya, tamatmat. Ada sunnahnya. Nah, kalau kita sempurnakan itu, maka kata Nabi, Allah akan hapuskan dosa-dosa dan diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala.
Walaupun seandainya kita tidak melakukan yang sunnah tersebut, hanya cukup mengambil yang rukunnya saja, maka sah wudunya. Tapi tidak mendapatkan apa yang disampaikan, yang dijanjikan oleh Nabi, Allah akan hapuskan dosa-dosa dan diangkat derajat. Ya. Jadi memang melakukan kebaikan pada saat atau momentum kita kayaknya males banget, itu beda pahalanya, Pak. Ya kan? Beda pahala kita melakukan kebaikan di saat ya mudah kita lakukan. Enggak ada tantangannya. Enggak ada rintangannya. Dibandingkan dengan hanya sulit nih. Jadi godaannya banyak, rintangannya banyak. Makanya salat subuh dengan salat zuhur sama enggak pahalanya? Berjamaah. Hah? Sama enggak? Beda. Kalaupun disebutkan salat berjamaah itu 27 derajat, tapi ada keutamaan lain. Orang salat zuhur ya mungkin lagi di rumah, lagi libur atau lagi di kantor. Udah enggak ada kerjaan, lagi nongkrong, ngobrol sama teman, ada panggilan azan. Salat zuhur. Ya gampang jalan ke masjid. Udah enggak ada godaannya. Tapi kalau salat subuh, kita kan lagi nyenyak-nyenyak tidur. Apalagi bapak pulang umpamanya ada dinas tadi kan. Pulangnya larut malam. Udah jam 1:30, 1:30 baru ke rumah. Tidur. Baru tidur berapa? 1 jam, 2 jam. Tiba-tiba terdengar panggilan. Pak Budi udah azan di musala kan. Bangun. Beda enggak pahalanya? Beda. Dalilnya mana? Dalil hadis Nabi SAW. Salatul Isya fi jamaah faka'annama qama nisfal lail. Kalau ada orang yang salat Isya secara berjamaah, keutamaannya seperti dia salat tahajud setengah malam. Wa man shalla subha fi jamaah faka'annama qama al-lail kullah. Kalau ada orang yang salat subuh berjamaah, keutamaannya seperti salat malam semalam suntuk. Ya, karena memang ya butuh effort. Butuh perjuangan. Ya. Makanya kemudian begitu juga dalam ibadah yang lain, ya wudu, kata Nabi. Kalau kamu wudu, memang cukup ambil yang wajib, yang rukunnya saja, wajah, tangan, kaki, kebagian kepala, kaki, selesai, sah salat. Tapi kalau kita sempurnakan dia sunnah-sunnahnya dengan benar, tamatmat, istinsya, ya. Kemudian sunnahnya telinga, ya. Kita sempurnakan dengan baik, itulah kemudian kata Nabi, Allah akan hapuskan dosa-dosa dan diangkat derajat. Isbagul wudu, sempurnakan wudu alal makarih, ketika di waktu-waktu yang kita sulit untuk menyempurnakannya. Ya. Kedua, wa kasratul khuta ilal masajid. Ini kaitannya juga dengan apa? Amalan-amalan yang terkait dengan wudu. Wa kasratul khuta ilal masajid. Memperbanyak langkah menuju masjid. Memperbanyak langkah menuju masjid. Allah akan hapuskan dosa, diangkat derajat. Memperbanyak itu gimana maksudnya? Rumah kita depan masjid, muter dulu sana, gerbang, muter baru ke sini. Enggak, melazimkan diri sebenarnya maknanya. Ya, mengakrabkan diri kita dengan rumah Allah. Ya, memperbanyak. Memperbanyak itu melazimkan. Lazimkan diri dengan rumah Allah, datang ke masjid. Bagaimana kalau jaraknya jauh? Ya, ada keutamaan juga. Itu disebutkan dalam hadis yang lain. Setiap langkah disebutkan oleh Nabi, setiap langkah. Berarti semakin banyak langkahnya, semakin banyak pahalanya. Nah, dalam hadis ini adalah disebutkan bahwa kasratul khuta itu melazimkan diri, membiasakan, senang melaksanakan salat berjamaah. Ya, kasratul khuta ilal masajid itu
melazimkan diri untuk melaksanakan salat secara berjamaah. Ada kabilah Bani Salamah, kalau tidak salah itu di Madinah. Jaraknya jauh dari Masjid Nabawi. Ya, jaraknya jauh. Kalau mereka mau salat berjamaah di masjid, ya mereka harus meluangkan waktu. Dan kondisi kan tidak seperti kita. Kalau di sana panas, ya panas banget. Bagaimana kalau ke masjid? Mau ke masjid dalam situasi cuaca tidak bersahabat. Apalagi sekarang, kalau sekarang ini panas 40 derajat siang hari. Saya baru pulang malam Selasa kemarin sampai di sini. Tapi subhanallah ya, memang beda kita ini. Saya lihat pantau ya, beda kita dengan orang-orang yang terbiasa di sana. Kita dari hotel aja berangkat tuh, jamaah-jamaah kita dari hotel ke masjid, ya panas. Rata-rata kita mau langsung udah masuk ke masjid beradab. Tapi sebelum kita itu udah ada orang-orang sono udah nongkrong aja depan masjid itu. Ya, di pelataran Masjidil Haram. Ya udah duduk di situ dengan cuaca panasnya. Ya Allah, mak kuat rasanya ya. Maksudnya saya melihat di jamaah-jamaah kita yang berupaya di dalam karena memang kita tidak terbiasa. Nah, jadi walaupun kemudian ada rintangan seperti ini, tapi kemudian ada orang yang memiliki semangat untuk datang ke rumah Allah, salat berjamaah, ini adalah janji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah akan hapuskan dosa-dosanya dan diangkat derajatnya. Semakin besar rintangannya, maka Allah berikan ganjaran pahala lebih besar. Orang yang salat berjamaah datang ke masjid di musim-musim yang kayak orang ya udah ini kayaknya sulit, berat datang ke masjid, maka lebih besar pahalanya. Di musim dingin kita bangun kemudian menyempurnakan wudu dan salat berjamaah itu lebih besar pahalanya dibandingkan di musim-musim biasa. Kemudian berikutnya Nabi menyebutkan wantizarus shalah ba'da shalah, dan menunggu salat berikutnya setelah kita salat. Jadi setelah salat kemudian kita berdiam diri di masjid, baik niat iktikaf atau tidak. Terlebih kalau kita niat iktikaf. Pokoknya kita salat di masjid jami. Kita berjamaah salat maghrib. Kemudian tunggu 1 jam untuk salat isya, berdiam diri di masjid, niat iktikaf. Nah, ini disebut dengan intizarus shalah ba'da shalah, menunggu waktu salat berikutnya. Jadi selama kita nunggu waktu salat berikutnya itu dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan yamhul khataya wa yarfa'ud darajat. Allah akan hapuskan dosa-dosa kita dan diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi biasanya setelah salat maghrib, ya entarlah balik lagi kan gitu. Ya kan? Salat maghrib. Soalnya kalau kita mau nunggu kan 1 jam lah paling lama ya. Setelah salat maghrib, bolehkah kita tidur di masjid? Boleh, kalau nggak ada tulisan jangan tidur di masjid. Tulisannya nggak enak juga kita tidur ada tulisan begitu. Nunggu sampai datanya waktu sholat. Apakah duduk di situ, kemudian atau baca Quran atau zikir. Ustaz bagaimana? Nunggu waktu isya, ya ngobrol aja depan di teras masjid dengan jamaah. Boleh enggak? Saya rasa lebih baik daripada kita pulang. Kalau memang yang diobrolin sesuatu yang mubah gitu ya. Ngopi. Berarti ngopi yang mengangkat derajat kita tuh. Timbang pulang yang sampai rumah
balik lagi dengar azan, ya udah di rumah aja lah begitu. Kalau udah duduk di masjid kan sampai waktu Isya azan, ya masih sholat kan? Ya, masa habis ngopi azan pula kan nggak enak. Tunggu sampai waktu Isya salat berjamaah. Insyaallah. Jadi boleh kemudian mereka masjid itu membuat inovasi apa kira-kira nih yang menyebabkan jamaah nggak pulang gitu dari maghrib sampai Isya. Apakah ada kedai kopi di situ? Nah, kan enak. Sebagian masjid ada yang begitu, ya kan? Di samping masjidnya itu ada kedai kopi. Silakan ngobrol di situ, ya, sambil ngopi. Masih di sekitaran masjid. Niatnya biar nggak pulang. Azan, udah langsung wudhu, sholat. Subhanallah. Dan ada masjid percontohan sekarang tuh ya, yang viral lah di medsos itu, masjid yang di Jawa Tengah, Jawa Tengah, Jogja ya. Masjid apa tuh? Jogo Karian ya. Masjidnya biasa padahal, subhanallah, tapi memang diatur di manajemen masjid ya oleh DKM-nya luar biasa. Ya. Apalagi ditulis nanti di situ. Jamaah yang setelah sholat menunggu sampai waktu sholat berikutnya gratis mie rebus. Nah, keren kayaknya. Ya kan? Mie rebus atau kopi kan. Martabak. Terserah ada itu pokoknya DKM-nya lah ya. Gimana menarik jamaah. Enggak boleh, boleh iming-iming itu kan penting. Ya. Iming-iming itu memotivasi orang untuk melakukan kebaikan apapun caranya selama untuk kebaikan yang mubah boleh. Al-Qur'an kan menyebut. Kenapa Al-Qur'an sering menghadirkan tanda kutip iming-iming itu janji itu? Ya, agar kita termotivasi melakukan kebaikan. Walaupun awalnya kita tertarik dengan motivasi itu. Jannat, surga, jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim. Allah janjikan surga bagi mereka yang beramal amal soleh. Allah sebutkan itu. Ada isyarat dari Allah ya. Ajak manusia itu melakukan kebaikan, motivasi mereka dengan sesuatu yang menyenangkan kan gitu. Apa yang membuat hatinya senang. Setelah sholat maghrib yang nunggu sampai Isya gratis kopi plus rotinya. Insyaallah di Masjid Nabawi itu kan luar biasa. Orang-orang yang puasa sunnah Senin Kamis itu udah disiapkan tuh. Masya Allah disiapkan tempat berbukanya. Ngumpul, ada space khusus tempat berbuka bersama. Jadi yang puasa-puasa sunnah di rumahnya nggak perlu bawa makanan, datang ke Masjidil Haram. Insya Allah semuanya mudah-mudahan bisa puasa Senin Kamis di Masjidil Haram. Amin. Amin ya Allah. Apalagi puasa Ramadan, insya Allah haji umrah. Umrah di bulan Ramadan. Baik, karena waktunya sudah cukup, jadi jamaah sekalian, ini kaitannya dengan bab taharah ya. Bab bersuci. Pertama dengan menggunakan air, kemudian yang kedua menggunakan debu atau tanah yang suci. Kemudian tentang wudu. Rukun-rukun wudu, kemudian keutamaan dan fadilah kita berwudu di waktu-waktu yang kita sulit untuk menyempurnakan wudu, kemudian kita sempurnakan. Allah lewat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan keutamaan-keutamaannya. Allah bersihkan dosa-dosa kita dan diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita cukupkan, mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait tema ini. Waktu syuruk jam berapa? Sudah syuruk? Oh, udah. Bit 5. Iya. Ya. Ya, silakan. Mm -mm. Mm -mm. Iya. Iya, iya. Iya, iya. Baik. Baik. Mengganti
Iya. Apakah pakai debu kemudian mandi-mandi gini? Kayak burung gitu ya. Baik. Baik, barakallah. Baik, tayam terkait tadi, apakah boleh kita menepuk di tempat yang sama atau harus pindah? Berarti kalau kita pindah ada 2 kali tepukan kan? Baik, tata cara tayamum itu yang pertama ada 1 kali tepukan, yang kedua ada 2 kali tepukan. Baik, kalau 1 kali tepukan berarti tidak berkehendak kepada pindah tempat, cukup satu kali. Adapun yang memakai dengan 2 kali tepukan, maka memang harus di posisi yang beda. Posisi yang beda, bukan posisi yang tadi tempat dia tepuk, harus posisinya beda. Sebagaimana, makanya kemudian dalam praktek tayamum itu, ya, praktek tayamum saya contohkan. Kalau praktek yang pertama itu 1 kali tepukan adalah dia tepuk, kemudian wajah, kemudian tangan. Tangan itu ada 2 cara. Yang pertama adalah cukup dengan mengusap bagian ini punggung tangan kita, tangan kanan, usap yang kiri, kemudian yang kanan dengan yang kiri. Cukup. Berarti cukup 1 kali tepukan. Tepukan wajah, kemudian gini aja, udah selesai. Kalau 2 kali tepukan, 1 kali tepukan untuk wajah, tepukan yang kedua untuk tangan. Biasanya yang 2 kali tepukan itu memakai sampai siku. Nah, karena sampai siku, maka ujung tangan ini kan ada tangan kita nih. Maka setengah tangan kita ini mengusap bagian luarnya. Bukan begini. Kalau begini habis. Maka setengahnya ini adalah untuk bagian luar tangan kita. Setengahnya yang ini debu tadi untuk bagian dalamnya. Ini yang biasa untuk yang 2 kali tepukan. Tepukan yang pertama adalah wajah. Tepukan yang kedua pindah tempat untuk kadang ngambil debu. Ngambil di tempat yang lain, digeser 1, ya geser 2. Nah, setengahnya ini untuk bagian luar, kemudian setengahnya lagi untuk bagian dalam karena debu. Nah, kalau kita begini, kayak wudu begini, wudu, berarti kan habis debunya. Sedangkan yang perlu diusap yang ini. Ya, paham ya? Maka setengahnya ini. Setengah, kemudian setengah yang sisanya ini untuk bagian dalam. Nah, bagian dalam. Begitu juga yang kiri, setengahnya. Kemudian bagian dalam. Kemudian jempol ketemu jempol. Baik. Jadi tata caranya begitu. Kalau kita memakai yang 1 kali tepukan, berarti tidak kita punya hajat untuk pindah. Adapun kalau kita memakai 2 kali tepukan, berarti tepukan yang pertama sudah kita pakai, tepukan yang kedua sama seperti tadi, ini harus sisa ini harus untuk yang ini. Berarti yang sudah kita tepuk ini jangan lagi tepuk. Pindah posisinya. Gitu. Ya. Ya. Iya, ya. 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 Boleh. 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 Makanya kemudian sebenarnya di sini adalah ada tata caranya, kemudian apabila kita melakukan sesuai dengan tuntunannya syariatnya, walaupun sudah dipakai sama orang, boleh kita pakai kembali. Gitu ya. Jadi nggak perlu kita tanya mana ini ada debunya nggak ya? Tiup-tiup. Enggak. Ad-dinu yusrun. Hanya saja memang tata caranya diajarkan. Tata caranya diajarkan. Sudah kalau kita tepuk sekali, cukup sekali. Nah, kalau kita tepukkan 2 kali, pindah. Gitu ya. Nah, orang yang datang lagi tiba-tiba ternyata, ini porsi saya nih. Datang orang di situ tadi udah kita pakai untuk tayamum. Boleh nggak dia pakai? Boleh. Ya. Boleh dia pakai di situ. Yang penting tata caranya dibenarkan, diikuti. Gitu ya. Ya. Allah alam bisawab. Kemudian tadi yang kedua, oh iya, mandi besar itu apakah seperti ayam itu ya? Ambil debu gini, enggak. Tayamum, gimana hakikat tayamum? Ya. Gimana tata cara tayamum? Itulah yang dilakukan. Jadi Amr bin As itu dia tayamum. Bukan dia ngambil debu kemudian dia siram dirinya. Enggak, dia tayamum. Tayamum, fatayamum sa'idan thayyiban. Dia tayamum kemudian dia sholat. Nabi tahu.
Gitu. As-shalaita ma'an nas, kamu salat bersama orang lain, kamu kan junub gitu. Udah ngadu gini-gini ya Rasulullah. Kan Allah berfirman, "Wala taqtulu anfusakum, innallaha bikum kana rahima." Bukankah Allah mengatakan Allah kasih sayang dan jangan membuat celaka diri kalian. Jadi anggap dia kalau saya gunakan air ini celaka saya Rasulullah. Jadi gitu ya. Jadi junub dengan tayamum ya pelaksanaan tayamumnya, bukan guling-guling di atas debu. Ya, itu Allahu alam bissawab. Ya. Ya mungkin hal-hal seperti ini suatu saat kita butuh ya diamalkan gitu tayamum, Allah alam. Kalaupun mungkin jarang kita mengamalkannya, tapi kita tahu ilmunya ya. Tapi kita cukupkan. Mudah-mudahan kajian kita pagi hari ini menambah ilmu syariat untuk kita, menjadi bekal di dunia wal akhirah, dan Allah memberikan kita ilmu-ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.